Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan materi tentang tanam paksa dan politik etis. Yang pertama, pemerintahan pada masa tanam paksa. Latar belakang Van der Bosch mengeluarkan kebijakan tanam paksa adalah pemerintah Belanda yang membutuhkan uang untuk membayar hutang agar terhindar dari kebangkrutan. Pencetus kebijakan ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bosch. Yang kedua, pendidikan pada masa tanam paksa. Van der Venter yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto The Heiress Cult, atau yang disebut utang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkan politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Selanjutnya, ekonomi pada masa adanya politik etis. Sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda menjadi awal dari keluar politik etis, di mana sistem yang berlangsung pada masa tersebut banyak diprotes dan dikecam di Belanda. Adanya kencaman tersebut, akhirnya pada 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya yang disebut dengan politik etis. Selanjutnya, pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang berlaku adalah penduduk wajib menyediakan tanahnya maksimal 1/5 dari tanah miliknya untuk ditanami dengan tanaman komoditas ekspor atau laku di pasaran Eropa. Tanah yang ditanami komoditas tanam paksa adalah tanah yang dibebaskan dari kewajiban pajak tanah. Sistem tanam paksa lainnya adalah pemerintah bertanggung jawab seluruhnya atas kegagalan panen. Latar belakang dari tanam paksa. Latar belakang dari tanam paksa adalah keinginan Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutupi pengeluaran dan defisit anggaran akibat Perang Diponegoro dan pemberontakan Belgia. Pemerintah Belanda menerapkan sistem ini karena mengalami krisis keuangan akibat biaya besar yang harus dikeluarkan dalam mengatasi pemberontakan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya, tujuan dari tanam paksa yaitu 1. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan. Yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai perangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Yang keempat, mendapat keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.